Sobat Perbendaraan, kembali lagi bersama saya Mayang Sari di podcast Getanyo KPPN 089. Teman-teman Sobat Perbendaraan dimanapun kalian berada. Nah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu penyalur pembiayaan UMI atau ultramikro yang ada di KPPN Lok Sumawe, yaitu Koperasi Mitra Duafa. Halo Pak, selamat pagi. Pagi. Iya, boleh Pak perkenalkan diri dari Koperasi Mitra Duafa itu, sekalian boleh dijelaskan sebenarnya Komida ini apa sih Pak? Mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu seperti itu. Silakan Pak. Baik. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Tarmizi. Saya asli dari Banda Aceh, bergabung dengan Koperasi Mitra Duafa sendiri dari tahun 2009, karena awal terbentuknya Komida pun dari tahun 2005, pertama sekali di Banda Aceh. Nah, alhamdulillah sampai dengan saat ini saya masih dipercayakan sebagai pemimpin cabang dari Komida Lok Sumawe yang bertempat kantornya di Desa Panggoy. Untuk Komida sendiri di Aceh mungkin dah lebih dikenal dengan Komida Syariah ya. Komida Syariah. Komida Syariah karena memang sudah mendapat sertifikat legalitas pengawasan pendampingan langsung dari Dinas Syariah. Tuh. Kalau berbicara Komida, salah satu lembaga yang berjalan atau koperasi keuangan mikro ya, khususnya untuk perempuan berpendapatan menengah yang bergerak dalam sistem Grameen Bank gitu ya. Untuk prosesnya sendiri gitu, boleh dilanjut langsung? Boleh Pak, silakan. Awalnya segala bentuk penyaluran yang kita jalankan adalah berupa pembiayaan. Nah, gitu ya. Dan di setiap pembiayaan di Komida seluruhnya mengarah kepada faktor yang produktif gitu ya. Seperti salah satunya juga dari program UMI mungkin. Iya. Nah, salurkan ke arah yang produktif. Yang sekarang memang bisa dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 30.000 anggota di Aceh. Kalau secara nasionalnya mungkin lebih kurang ya, lebih kurang 750.000 anggota. Berarti di Aceh sendiri ini sudah ada kurang lebih sebanyak 30.000 anggota ya Pak? Luar biasa sekali, berarti memang Komida Syariah ya, karena memang Koperasi Mitra Duafa ini sudah mendapatkan izin legal bahwa koperasi dijalankan dengan prinsip syariah seperti itu ya Pak. Mungkin kita membahas tentang dari sisi penyaluran UMI-nya itu ya Pak. Iya, nah, baik. Lalu dari Komida ini sebagai penyalur pembiayaan UMI ini sudah dari tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Kalau tidak salah ya, Iya. karena data detailnya mungkin di kantor pusat, karena bukan langsung dengan kantor pusat. Kita hanyalah yang menjalankan program. Kalau nggak salah di Lok Sumawe sendiri di antara kisaran 2018-2019. Oh iya, berarti mungkin di sekitaran tahun 2018 atau 2019 Komida telah menjadi salah satu penyalur pembiayaan UMI di Kota Lok Sumawe. Betul. Khususnya. Oke Pak, nah ini sebenarnya kalau dari Komida ini sendiri untuk para calon anggota ya, kalau misalnya mau mendapatkan pembiayaan UMI ini syarat-syaratnya seperti apa sih Pak? Boleh mungkin dijelaskan? Terkait syarat-syarat tersendirinya ya, pertama sekali ya karena kita bergerak memang khususnya untuk perempuan ya, yang memang memiliki usaha. Gitu ya, atau memang ingin punya nawa itu dalam usaha, dalam mengembangkan perekonomian rumah tangganya gitu ya. Pertama perempuan udah pasti. Nomor 2 mendapat izin atau persetujuan dari keluarga. Kalau yang masih punya suami mungkin kepada suami, yang sudah janda lebih kepada anak yang dekat dalam satu rumah. Mungkin kalau segala sesuatunya cerita-ceritanya sama anak tersebut. Kerabat dekat seperti itu ya. Anak gitu ya. Nomor 3 barulah kita mulai menyusun kelompok, karena di sini harus
ada kelompoknya. Untuk tahap awal itu minimalnya adalah 8 orang dulu. 8 orang Nanti per satu disusun kelompok. satu kelompok 1-2. Di situ juga ada kelompok 1 ada ketua senternya, kelompok 2 ada ketua senternya, dan di keseluruhannya itu namanya ketua kelompok 1 ketua kelompok 1, ketua kelompok 2 di keseluruhannya disebut dengan ketua senter umumnya gitu ya. Nah, makanya kita harus menyusun dulu kelompoknya biar lebih tertata, lebih terarah. Terus yang berikutnya kita melakukan sedikit training guna mengetahui seperti apa, siapa dan bagaimana komida tersebut, agar nanti anggotanya menjadi anggota sudah dengan penuh pemahaman dalam sistem apapun itu yang dijalankan setiap seminggu sekali. Nah, biasanya hari pertama kita memberikan pengarahan tentang namanya syarat, haknya nanti dikomunikasikan gitu, ada haknya. Terus juga kewajibannya. Sama hal seperti kita kerjakan punya kewajiban. Betul. Gitu ya. Jadi memang sebelum sah menjadi anggota memang ada mungkin ada pelatihan atau trainingnya itu ya untuk menjelaskan secara lebih detail apa syarat-syaratnya, hak dan kewajiban dan mungkin ketentuan-ketentuan yang disepakati ya, Pak. Seperti ada dalam itu. Lembaga gitu. Nah, hari kedua nanti disusul dengan kegiatan pemahaman tentang tugas orang ketua dan wakilnya. Di hari ketiga nanti training lakukan adalah memahami tentang buku angsuran atau buku tabungan anggota, serta lebih detailnya kalau misalnya membawa uangnya segini nanti angsurannya berapa, lebihnya berapa anggota. Di sini lebih kepada transparansi kita kepada anggota dalam melakukan transaksi mingguannya. Makanya kita harus memberikan pemahaman melalui training sehingga hari keempatnya nanti barulah datang saya sebagai manajer memastikan bahwasanya anggota sudah menerima training dengan baik dan 70 atau 80%-nya sudah memahami ketika anggota menjadi calon anggota sudah resmi menjadi anggota seperti itu ya, Pak. Nah, terus setelah training minggu depannya udah mulai ada pencairan pembiayaan. Setelah minggu berikutnya baru kita memastikan atau anggotanya apakah benar-benar menggunakan pembiayaan usaha. Ini mungkin bentuk sampling atau pendampingan khusus dari kami agar setiap pembiayaan yang kita berikan kepada anggota itu lebih tepat sasaran. Lebih tepat sasaran. Memang digunakan untuk mengembangkan usaha masing-masing dari anggota seperti itu ya, Pak. Nah, mungkin bisa Pak dijelaskan mungkin secara singkat, selain menjadi salah satu penyalur di pembiayaan UMI, Komida ini punya program lain nggak Pak? Punya program selain memberikan pembiayaan UMI? Program maksudnya yang di luar daripada lembaga atau yang ada di lembaga sendiri atau kerjasamanya dengan lembaga. Karena sejauh ini kita juga ada kerjasama di lain lembaga seperti yang di ADRA. Saya termasuk salah satu peserta dari ADRA yang memang mengacu ke pendataan masyarakat yang memang sudah vaksinasi. Kalau yang di dalamnya masih dalam bentuk pembiayaan, cuman yang seperti saya ulas tadi adalah faktor produktifnya gitu ya. Seperti pemberian pembiayaan selain dari UMI pemberian pembiayaan sanitasi yang disampaikan oleh Ibu tadi, itu kan tujuannya memang untuk air bersih ya, hidup sehat lah, lingkungan sehat, terus pendidikan anak sekolah yang memang kita melihat sendiri sejauh ini biayanya cukup besar untuk pendidikan, jangan sampai ada anak anggota yang memang tidak sekolah sampai putus sekolah seperti itu ya Pak. Nah, kita di sini membackup atau membantu dengan memberikan pembiayaan pada anggota dengan cara berbeda-beda gitu. Kalau misalnya pembiayaan umum seperti yang UMI ini, kita langsung memberikannya ke tangan anggota itu sendiri. Namun kalau pembiayaan pendidikan tersebut kita antar langsung ke sekolahnya kepada bendahara yang memang yang hak menerima daripada biaya tersebut ya. Terus pembiayaan renovasi rumah yang memang kita kerjasama dengan mitra konstruksinya langsung, dan satu lagi pembiayaan umum mikrobisnis,
sanitasi, renovasi, pendidikan, pendidikan. dan arta. Arta itu lebih kepada pemasangan ampere listrik. Oh, seperti itu. Nah, kadang-kadang anggota yang di wilayah pelosok yang masih belum terjangkau dengan listrik, kelistrikan, ataupun mungkin dari faktor biaya atau hal kesulitan dalam proses ke kantor PLN-nya. Nah, itu kita bantu juga agar memang, karena kita lihat sendiri listrik memang sudah menjadi sumber paling penting juga dalam kehidupan. Ternyata sangat banyak ya Pak program dari Komida selain sebagai penyalur dari pembiayaan UMI itu sendiri, dan memang yang paling penting memang tujuannya untuk membangkitkan lagi ekonomi khususnya di wilayah Lok Sumawe ya Pak ya. Nah, mungkin dari Pak Tarmizi mungkin bisa cerita Pak, apakah ada kisah-kisah menarik dari anggota yang mungkin Bapak tahu sebelum dia mendapatkan pembiayaan UMI dan setelah dia mendapatkan pembiayaan UMI itu, apakah ada yang unik gitu Pak, atau yang inspiratif seperti itu? Dari pembiayaan sebenarnya kalau kesan keseluruhan kita nggak dapat ya kan, maksudnya kita nggak mengelilingi persatuan, cuman dari efek yang kita rasakan bahwasanya anggota itu kalau sudah masuk Komida itu nggak mau setahun 2 tahun, malahan sampai 5-6 tahun pun. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya ada kenyamanan dalam pelayanan mungkin, ataupun dalam produk-produk yang diterima yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari atau dalam ekonomi, perkembangan ekonomi, kesejahteraan dalam keluarganya. Nah, paling kesan yang saya bisa ambil kalau untuk pribadi saya sendiri, kalau anggota tadi, bagi saya sendiri mungkin hitung-hitungnya begini, kita kerja mulai dari hati dulu ya kan. Selain dapat gaji, kayaknya dapat pahala ya, karena memang betul-betul bisa membuat masyarakat yang masanya kita sering berhadapan dengan yang bawah atau sebaliknya gitu. Ada silaturahmi yang betul-betul terjalin di sini. Nah, itu yang paling kita jaga sebenarnya dalam berkooperasi ini, karena segala sesuatunya tanpa anggota kita nggak bisa apa-apa. Ya, memang anggota ini memiliki peranan penting ya Pak di koperasi itu sendiri. Dan Komida ini saya lihat tadi dari jawaban Bapak memang berkomitmen memang dari hati untuk membantu masyarakat, khususnya para ibu-ibu yang kalau di dalam hal UMI ini kan para ibu-ibu yang memiliki usaha namun memang terkendala dari sisi modal usaha. Betul. Ataupun kurangnya pendampingan. Mungkin dia bingung untuk mengembangkan usahanya, saya harus melakukan apa. Nah, mungkin dari Komida memfasilitasi hal-hal tersebut ya Pak. Oke, mungkin terakhir Pak, kalau misalnya nih saya gitu, tapi kayaknya saya belum punya usaha sih. Misalnya nih ada seseorang yang berminat untuk menjadi anggota dari Komida. Nah, ini boleh nggak misalnya orang ini langsung ke kantor atau gimana Pak caranya untuk menjadi anggota dari Komida? Iya, sejauh ini sih nggak ada masalah ya. Yang penting ya memenuhi syaratnya kan. Selama ini ada juga beberapa yang tahu kantor, namun kan tidak semuanya. Tidak semuanya. Beda halnya mungkin dengan lembaga-lembaga perbankan yang lain, gitu yang memang dipaparkan di kelan atau memang mudah diketahui oleh seluruh masyarakat. Kita keseringan metode yang kita gunakan ya memang melakukan survei, pendekatan langsung dengan masyarakat, dengan perangkat desa. Nah, disitulah kita memulai sosialisasi. Siapa sih Komida? Bagaimana? Kalau mau jadi anggota harus seperti apa? Karena memang mungkin targetnya itu memang masyarakat yang ada di desa yang mungkin kurang akses informasi. Betul. Seperti itu ya Pak. Jadi memang kita yang datang langsung melakukan pendekatan sekaligus mungkin penjelasan dulu tentang koperasi dan sistem kerja atau bisnis, proses bisnis di koperasi itu seperti apa. Oke. Nah, sejauh ini gimana Pak? Lancar atau memang ada kendala atau tantangan tersendiri yang dihadapi dari Komida? Mengenai hal tersebut, berbicara risiko, sekarang yang beranggunan juga punya banyak risiko gitu. Apalagi yang kita yang memang tidak punya anggunan pasti memikirkan hal-hal tersebut. Namun kembali kepada tadi, kalau kita memang tidak memiliki, kan di sini ada kedisiplinan, kepercayaan, kesabaran dan gitu ya. Nah, terus juga ada
yang lainnya. Makanya dari sini memang kita sudah menanamkan dari awal gitu. Kita ini nggak ada ampunan ya, memang harus percaya. Apapun risikonya, ada risiko. Tapi bagaimana caranya kita mengecilkan hal-hal tersebut seperti pendekatan dari awal, pendataan yang jelas, mendata kepada langsung ke rumah anggota, bertemu langsung dengan keluarganya, izin desanya harus jelas. Nah gitu kan, jangan sampai setengah jalan stop jadi masalah. Nah gitu. Jadi ada resiko. Memang pasti ada ya Pak ya. Ada. Memang gitu ada ya. resiko. Cuman masih sangat terkondisi. Baik. Nah, terkondisi sehingga kita maksudnya nggak monoton dengan resiko sehingga kita mengkhawatirkan bagaimana ke depan. Selama ini saya pribadi nggak pernah mengkhawatirkan resiko ataupun masalah yang ada, tetap akan kita kerjakan, tuntaskan. Namun ke depan kita juga masih punya program yang lebih besar. Harapannya adalah ke seluruh pelosok di wilayah Lutmawe dan Aceh Utara bisa mendapatkan implementasi daripada pembiayaan atau manfaat sendiri dari pembiayaan, baik secara Komida ataupun amanah yang dari UMI ini. Oke Pak, sangat lengkap dan saya melihat memang mungkin informasi bagi sobat perbendaraan bahwa menjadi anggota di Komida dan untuk mendapatkan pembiayaan UMI ini tanpa agunan seperti itu ya betul, Pak. Betul. Jadi kita memang menerapkan prinsip kepercayaan dan kekeluargaan ya yang dibangun dan mungkin dari staf lapangan kepada para masing-masing anggota di masing-masing kelompoknya. Dan itu memang suatu tugas yang bisa dibilang berat, tapi sejauh ini Komida berhasil ya Pak untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan masih tetap menjadi penyalur UMI seperti itu sobat perbendaraan. Oke Pak, mungkin terakhir dari Bapak boleh melakukan sedikit promosi nih kepada masyarakat luas nih, karena video kita kan bisa aja ditonton oleh semua orang yang ada di YouTube nanti. Boleh mungkin dipromosikan tentang Komida Syariah ini dan bagaimana kalau misalnya berminat untuk menjadi anggota dari Komida Syariah. Silakan Pak. Baik, buat seluruh masyarakat yang ada di Lutmawe, Aceh Utara, khususnya untuk ibu-ibu perempuan, ya ibu-ibu, caranya mudah. Kalau untuk kantor sendiri, kita di Desa Panggoy ya, Desa Panggoy. Kalau memang ingin data yang lebih lengkap, nanti bisa kita share di sini nomor-nomor HP daripada FO atau staf lapangan tersebut atau nomor HP lembaga tersebut. Nanti bisa kita share atau kita catatkan di sini, sehingga kalau memang benar-benar ingin menjadi anggota Komida, ibu bisa langsung telepon, kami siap datang ke sana untuk melayani ibu di sana. Persyaratannya yang tadi, kita harus mengumpulkan dulu paling sedikit 10 orang atau 8 orang, baru saya sendiri yang akan berjumpa dan mensosialisasinya kegiatan-kegiatan nanti kepada calon anggota. Oke, Pak Tarmizi, terima kasih Pak atas jawabannya. Ini memang sangat bermanfaat ya sobat perbendaraan. Jadi kita bisa lebih mengenal bagaimana proses di Koperasi Mitra Duafa itu sendiri dan kira-kira apa aja syaratnya dan metode-metode apa yang dilakukan oleh Komida dalam menyalurkan pembiayaan UMI itu sendiri. Terima kasih Pak Tarmizi atas jawaban dan kesempatannya pada kali ini. Mungkin saya tutup podcast kita hari ini. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih.